Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik channel ini dan semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang menontonnya ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah informasi yang unik juga dan bisa juga kita patut untuk diperbincangkan. Dan cerita yang saya ceritakan ini berkaitan juga dengan dongeng-dongeng nih. Nah, apa itu? Bentuk-bentuk dongeng apakah itu? Ini cerita ini singkat nih. Jadi cerita ini singkat, jadi berupa juga dongeng-dongeng yang sering kita bacakan kepada anak-anak, yaitu tentang adanya seekor monster atau menyerupai makhluk buas yang sangat besar dan tinggi nih guys. Nah, pasti kalian penasaran, monster apaan sih tuh? Emang ada? Apa pernah ada? Jangan khawatir, saya akan menceritakannya nih. Monster itu kan biasanya kan bukan berada di daratan aja, dan juga kejadian fenomenal-fenomenal yang aneh juga kan pernah terjadi juga di berbagai negara tentang adanya makhluk yang menyerupai atau berbadan yang fisiknya itu tidak jelas banget. Ada itu yang berlengan panjang lah, ada itu yang bersisik lah, ada itu yang berkuping lah, ada itu nanti hewan seperti anjing menyerupai kucing, seperti kucing menyerupai anjing. Nah, itu unik banget untuk kita bahas pada saat ini. Makanya jangan kemana-mana, jangan stop video ini, tetap bersama saya di sini, oke? Ini saya akan menceritakan tentang adanya seekor monster yang pernah kita bicarakan tadi. Maaf ya, saya kembali dari atas soalnya biar konsisten sedikit. Jangan kira di lautan itu hanya hidup di lautan itu cuman ikan doang ya guys, cuman hewan-hewan kecil aja sekecil batuk kerikil itu. Jangan salah, itu juga ada hewan yang sangat besar juga selain dari ikan hiu, dari ikan paus. Ternyata di dalam lautan itu ternyata ada berbagai jenis-jenis spesies makhluk yang sangat aneh dan yang pernah ditemukan atau muncul di permukaan air guys. Biasanya sih hewan-hewan tersebut atau makhluk-makhluk tersebut itu ya, biasanya itu sih kebanyakan dijumpai para pelaut-pelaut nih seperti nelayan, bahwa di dalam lautan bukan hanya tersimpan berbagai jenis spesies ikan kecil, misalkan hiu, ikan kecil-kecil lainnya atau reptil yang lainnya seperti ikan paus. Ternyata di dalam laut itu hidup berbagai sekelompok spesies makhluk yang tidak bisa digambarkan rupanya atau dilukiskan. Konon katanya pada tahun-tahun yang sudah berlalu ada seorang tokoh ahli pelayar juga, katanya pernah bertemu langsung dengan sesosok aneh di dalam atau di perjalanan mereka, yaitu tokoh pelaut tersebut bernama Avienus. Avienus ini berasal dari kota Felsinii, Etruria. Ya, Felsinii, Etruria. Aku sih nggak tahu sih kota itu dari mana, tapi isu-isunya tuh informasinya sih berasal dari situ sih, yaitu kota Felsinii, Etruria. Ya, Avienus ini adalah suka atau berhobi dalam pelayaran di lautan lepas. Maksudnya itu lautan lepas itu maksudnya tidak ada pulau sama sekali, tidak ada daratan, tidak ada karang yang atau tebing-tebing yang ada di tepi pantai, tidak sama sekali dia melewati itu, melainkan di tengah-tengah lautan yang luasnya luar biasa guys. Bayangin gak sih, lu kalau mau nyari ikan itu kalau kamu sebagai pelayan sebagai nelayan, lu kalau nyari ikan di tengah laut berani gak sih lu? Kalau gue sih nggak berani gue ya. Jadi paling-paling kalau aku mau nyari ikan di laut itu paling-paling cuma di tepinya aja, jadi bukan di tengahnya. Nah, kalau si Avienus ini tidak demikian. Nah, si Avienus ini sebenarnya sudah merencanakan suatu perjalanan unik, yaitu mungkin ada suatu tujuan kali ya, yaitu pergi ke kota Kartago. Aku sih nggak tahu sih kota Kartago ini di mana, dan aku nggak tahu juga tempatnya. Ketika aku mendengar kota Kartago ini, aku sudah cari di Google ya, tapi sama sekali nggak ada. Makhluk ini berenang di dalam lautan yang jaraknya antara kapalnya si Avienus tadi diberkisarkan antara 117 km di kedalaman lautan. Jadi bayangin gak sih guys, meskipun itu monsternya itu dalam banget, tetapi si Avienus ini melihat dari permukaan air di atas ya, itu nampak. Bayangin gak sih, itu monster itu segede mana sih sebenarnya, segede gedung Paris gak sih panjangnya itu? Karena katanya sih monster itu panjang banget. Itu katanya bersisik, dia itu juga punya berekor. Sama sekali tidak melakukan tindakan buruk pada si Avienus tersebut. Jadi makhluk ini bergerak nih, jadi dia mau berenang santai aja. Jadi itu tidak mau menyerang para awak atau para pelaut tersebut, yaitu si Avienus tadi. Itu Avienus ini sebagai kaptennya ya. Jadi tidak sama sekali. Jadi binatang ini berenang lurus
secara perlahan-lahan bergerak-gerak nih. Jadi si Venus ini ketika melihat kejadian itu, ia sama sekali memang panik sih, memang panik ada, tapi ia merasa santai gitu. Jadi dia bisa memprediksi bahwa binatang ini sama sekali tidak membahayakan atau tidak sangat berbahaya ketika atau ketika kediamannya itu dilewati berbagai pelaut-pelaut lainnya. Tapi menurut berita sih bahwa pelaut ini sama sekali tidak mengalami kendala atau kejadian atau kecelakaan ya. Jadi itu adalah peristiwa yang dialami oleh si Avienus tersebut. Nah, itu adalah kejadian pertama yang dialami tokoh pelaut atau ahli-ahli tokoh pelayaran yang terkenal di seluruh dunia ini yang bernama Avienus ini. Yang kedua, akan tetapi ada juga tokoh-tokoh pelaut juga yang pernah mengalami kejadian serupa dengan si Avienus. Siapakah itu? Yaitu adalah pelaut yang bernama Sir Humphrey Gilbert. Si Humphrey Gilbert ini pernah menceritakan kisahnya ketika ia berlayar di lautan kepada publik. Jadi ceritanya gini, si Humphrey Gilbert ini pernah berlayar bersama rombongannya di tengah-tengah lautan yang sangat luas menuju ke kota. Adalah kemarin itu kota, tapi lupa gue guys, sorry ya, jadi gue gak bisa ngungkapin. Pokoknya mereka itu pasti pergi lah ke satu tujuan gitu loh. Jadi si Humphrey Gilbert ini pergi menggunakan kapal sebagai alat transportasi mereka ya di dalam lautan, tidak melewati ke pesawat sih, tapi melewati mengangkut kapal. Pernah bertemu dengan sesosok makhluk yang berbadan besar juga nih guys, aneh kan? Jadi ceritanya gini, Humphrey Gilbert ini melihat dengan mata kepalanya sendiri sesosok makhluk yang besar, tinggi, berkumis, seperti mirip singa, punya rambut panjang. Maksudnya punya rambut panjang itu kan kayak manusia ya, tapi mereka seperti singa lah. Kau tau gak sih singa? Jadi kayak gitu sih makhluk itu katanya sih. Katanya makhluk tersebut sangat mengerikan dan tidak pernah dilihat sebelumnya. Atau maksudnya dilihat oleh si Albert Gilbert ini loh. Pada saat itu, si Humphrey Gilbert ini sangat terkejut pada saat itu. Dia pernah menulisnya di dalam buku hariannya, tetapi buku harian itu masih dalam situasi pencarian sih. Aku sih belum menemukan sih informasi detail tentang penemuan yang ditemukan oleh si Humphrey Gilbert ini. Jadi beritanya si Humphrey Gilbert ini sebagai tambahan gitu loh, sebagai penemuan atau monster-monster laut yang pernah ada di muka bumi. Si Humphrey Gilbert ini ternyata pernah juga ini mengalami kejadian serupa dengan si Avienus tadi yang telah kita ceritakan. Yang ketiga, atau cerita yang terakhir. Oke guys, kali ini saya akan juga menceritakan yang terakhir, kisah yang bersamaan juga ya. Jadi kalau kita ingat-ingat dari awal tadi tentang kejadian yang dialami oleh si Avienus dan si Humphrey Gilbert, ternyata ada satu tokoh pelaut juga nih yang pernah mengalaminya nih, bernama Hans Geder. Hans Geder. Jadi bacaan penulisnya itu Hans Gede. Jadi saya dulu itu bacanya. Jadi kayaknya dibacanya sih Hans Geder sih. Ya, Hans Geder kali ya. Ya. Jadi si Hans Geder ini berasal dari kota Denmark atau Norwegia. Nah, singkat cerita, si Hans Geder ini mau berlayar atau sudah merencanakan suatu kepergiannya mau menuju ke sebuah kota gitu loh. Kota itu sih bernama Godthab atau Nuuk. Aku sih nggak tahu sih kota itu sama juga tadi yang dialami juga si Humphrey Gilbert tadi. Aku nggak tahu juga kota itu berasal dari mana. Pokoknya ada istilah di situ. Nah, jadi si Hans Geder ini sudah merencanakan matang-matang untuk kepergiannya berlayar mau menuju ke kota Godthab. Di pertengahan jalan atau di pertengahan pelayaran mereka, yaitu pada bulan Juli tahun 1734 kejadiannya guys. Nah, jadi si Hans Geder ini ketika mereka mau berlayar di tengah-tengah lautan juga, ya, di tengah-tengah lautan juga. Tak disangka si Hans Geder ini juga pernah mengalami kejadian, yaitu melihat secara detail makhluk yang sangat mengerikan berbadan besar dan sangat-sangat tidak bisa untuk dilukiskan. Geder ini menceritakan atau men-share pengalaman pribadinya ini kepada publik bahwa ia menceritakan makhluk tersebut ini secara tiba-tiba mendadak melintas di belakang kapal. Maksudnya itu kapal mereka itu kan mau berlayar nih. Jadi di belakang kapal mereka itu makhluk itu lewat melintas dianya. Nah, makhluk itu ketika diamati oleh si Hans Geder bersama dengan para rombongannya, makhluk itu berciri-ciri kepalanya kecil, badannya panjang banget,
melebihi dari kapal si Hensgader. Jadi si Hensgader ini mengungkapkan bahwa monster itu panjang banget, melebihi dari kapal kami yang kami tumpangi. Itu kata si Hensgader. Dan juga berbadan keriput. Nah, berbadan keriput juga memiliki insang. Memiliki insang dan juga sirip. Jadi kalau kita bayang-bayangin itu makhluk apa ya? Kok bisa sih ada? Kok bisa sih bentuknya agak aneh sedikit? Jadi si Hensgader ini menceritakannya kayak gitu nih guys. Dia menceritakan bahwa makhluk itu sama sekali tidak pernah dia lihat sebelumnya. Secara tiba-tiba, secara detail muncul di hadapannya. Tapi beruntungnya si Hensgader, makhluk tersebut tidak menyerang kapalnya yang ditumpangi oleh si Hensgader bersama rombongannya. Akan tetapi makhluk ini seperti ikan lumba-lumba gitu, melintas, tidak menyerang atau tidak merasa terganggu atas kehadiran yang melintas di tempat kediamannya gitu maksudnya. Itu adalah kejadian yang terakhir dialami oleh si Hensgader ini. Jadi si Hensgader ini menceritakan semua yang sudah dia alami di perjalanannya tadi ketika ia mau menuju ke kota Gerhardt. Diceritakan semuanya tentang adanya monster laut tersebut yang paling mengerikan di seluruh dunia. Dan keberadaan monster tersebut sama sekali tidak bisa ditebak atau sama sekali dalam keadaan perdebatan guys. Kisah-kisah yang saya ceritakan tadi, jadi bisa disimpulkan yaitu setelah kejadian itu sudah berlalu, monster-monster laut yang sesungguhnya masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Oh berarti kejadian-kejadian yang dialami oleh ketiga para pelaut tersebut yang ternama itu masih jadi perdebatan nih guys. Sehingga atas kejadian itu para ahli lain berpendapat bahwa mungkin monster yang dilihat oleh pelaut Hensgader sebelumnya adalah cumi-cumi raksasa. Oh berarti si Hensgader ini tadi pelaut yang terakhir tadi yang kita ceritakan, mungkin itu adalah monster yang menyerupai cumi-cumi raksasa guys. Ya, bisa jadi hipotesis lainnya adalah bahwa monster masa sekarang adalah spesimen reptil laut raksasa yang masih hidup. Oh, berarti monster yang dilihat oleh Hensgader tadi ini mungkin saja itu adalah hewan reptil atau hewan purba yang dulunya katanya sudah mati tapi masih hidup ternyata ya. Yaitu misalkan si Ichthyosaurus satu, yang kedua Plesiosaurus, dan yang terakhir Basilosaurus. Mungkin itu adalah salah satu hewan tersebut, mungkin salah satunya adalah menyerupai tersebut itu hewan yang dilihat oleh si Hensgader. Selain bisa menjadi badai tropis seperti hurikan atau topan mungkin yang merupakan asal mula kisah monster laut. Jadi demikianlah kisah yang saya ceritakan guys. Semoga video ini sangat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian semua. Dan apabila ada salah kata, ada salah ucapan, mohon dimaklumi ya guys. Karena saya baru belajar untuk ngomong, belajar juga untuk berbicara sama orang. Jadi saya belajar kayak gini nih. Jadi demikianlah video yang saya berikan atau informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di share ya guys. Dan juga komen di bawah apabila ada satu tambahan dari kalian. Bu please komennya, kasih kalau ada satu berita yang baru itu kasih sama gue. Biasanya nanti saya ceritakan lagi sama kalian. Oke, demikianlah. Terima kasih, dadah.